warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa muallimana wa habibana Muhammad sahibu a'lal maqam arsalahu Allahu rahmatan lil anam idlaulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihil dhalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku fihi jami'ul a'dha wa yabkumu fihi lisan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqatu wal awan wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan wa huwa asdaqul qailin Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alimu ya Alimu ya Alim Allahumma aftah alayya wa alayna fathan qaribah Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba'a min Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi Yayasan Darus Said, wabil khusus sahibul masjid, sahibul fadilah, guru kita Ustadz Shadiq beserta keluarga, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kiai Muhammad Saleh dan para alim ulama di lingkungan Cinere yang sangat saya cintai dan sangat saya muliakan. Insyaallah ta'zim, tasyrif, takrim saya tidak berkurang sedikit pun jikalau saya tidak sebut namanya satu persatu. Kadang-kadang kalau nggak disebut terusnya nggak ada, tapi tidak kurang takzim. Bukan tidak beralasan. Saya cuma jaga gawang aja nangguin ke Abdul saya. Mudah-mudahan cepat datang nih biar saya nggak koriknya tapi dikit tuh baca. Itu isyarat buat saya ceramah jangan lama-lama karena sedikit banget bacanya. Ya saya patokannya beliau aja Ustaz Zainal Fajri baca saya ceramahnya nggak lama-lama paling jam 2:30 aja lah kira-kira. Jadi ada istilah yang kemudian nama gue nggak disebut gitu, berarti bukan kurang hormat. Salah seorang guru daripada Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, itu ada ucapan inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Jadi kalau kita nggak disebut bukan kurang ta'zim, justru makomnya mulia.
inda dzikri ahli sholah tatanazzalu rahmah. Ketika disebut orang soleh, turun tuh rahmat Allah. Tuh hebatnya orang soleh tuh, disebut namanya turun rahmat. Ya, kalau namanya disebut turun kalau disebut Oma Irama belum tentu turun rahmat, belum tentu. Ya, apalagi Ami Hasan yang kuda yang mana Tuan senangi, kan gitu ya. Kuda yang putih di dalam kandang, aki-aki masih nyari kuda aja. Tuh, inda dzikri ahli sholah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang soleh, turun tuh rahmat Allah. Itu yang kemudian dimafhumi dengan makna tawasul. Kalau tawasul itu nyebut orang soleh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus guru-guru kita para habib kayak itu. Karena disebut nama mereka turun rahmat. Jadi bukan tidak beralasan. Kenapa disebut dalam tawasul? Biar turun rahmat. Kalau rahmat turun kita doa. Oh, udah ketemu, udah klop, dah rahmat turun doa tuh klop. Ya, makanya doa yang mustajab fi jaufil lail, di penghujung malam. Hina yabqa sulusul lailil akhiru, ketika tersisa sepertiga malam itu doa mustajab. Karena rahmat turun, nah kita berdoa tuh. Makanya kata Nabi, doa yang fi jaufil lail, di penghujung malam. Ukurannya hina yabqa sulusul laili al akhiru, ketika sepertiga malam itu doa yang mustajab tuh. Ya, makanya ketika disebut orang soleh turun rahmat, tawasul kita tuh, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Syirik, sesat. Syirik dari mana? Ya Rabb, kita panggil ya Rabb, wahai Tuhanku. Bil Mustafa ay bijahil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi. Jadi kita tidak minta kepada Nabi Muhammad tawasul, minta kepada Allah, karena ya Rabbi itu wahai Tuhanku, bil Mustafa karena sebab kemuliaan Nabi, bijahil Mustafa itu ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah. Jadi harus bukan minta kepada Nabi Muhammad, karena ia kalimat ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa ay bijahil Mustafa. Sebab pangkat kemuliaan Nabi kita mohon kepada Allah agar doa kita makbul. Maka Umar salah satu dalam ungkapannya, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh hatta tusalli ala nabika. Inna du'a, sungguh doa itu mauqufun, masih ditangguhkan, masih ngawang-ngawang. Bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi, hatta tusalli, sampai engkau bersolat ala nabi, atas nabi. Jadi solat biar doa nembus langit. Jadi doa kita mauquf, masih mauqut, masih ditangguhkan, bainas sama, antara langit wal ardh dan bumi, hatta tusalli, sampai engkau bersolawat ala nabi, ke atas nabimu. Jadi bukan minta kepada nabi. Jadi tuduhan bid'ah syirik enggak beralasan, karena bukan minta kepada, meskipun hakikatnya kata Umar hatta tusoleh, sampai engkau bersolawat ala nabi, ke atas nabi, baru doamu nanti tembus langit. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh hatta tusalli ala nabika. Sungguhnya doa masih mauquf, ditangguhkan, enggak nembus langit, sampai hatta tusalli ala nabi, ke atas engkau bersolawat atas nabimu. Jadi yang harus diluruskan, kita tidak pernah minta kepada Nabi Muhammad, minta kepada Allah, tapi bertawasul karena kemuliaan. Bayangkan khutbah Jumat enggak sah kalau tidak ada sholawat rukun. Bayangkan ibadah menyebabkan tidak sah karena tidak bersolawat. Khutbah tidak sah karena rukun. Subhanallah. Berarti kedudukan ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu inda, ada pangkatnya di sisi Allah, sampai menyebut namanya menyebabkan sahnya sholat kita.
menyebut namanya sah khutbah Jumat kita di situ. Itu tuduhan syirik? Enggak syirik. Banyak orang Pak, kalau kita habis tawaf kan sholat sunnah di makam Ibrahim. Perintah Allah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim, dan jadikanlah oleh kan makam Ibrahim tempat sholat. Disuruh sholat di situ. Tahu makam Ibrahim? Ada cungkup kuning tuh ya, bukan kuburan, tempat dari tapak kaki dia. Tempat kakinya Nabi Ibrahim, suruh sholat situ. Pertanyaan, ada apa di situ tuh sampai wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla? Saya belum minum ini. Mau minum takut mabok ini. Masa lagi maulid saya mabok. Air putih hangat aja dah, air putih hangat. Ya Allah, biar dia ya Allah. Subhanallah. Jazakumullah. Ya, biar ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian makam Ibrahim sebagai tempat. Disuruh sholat di situ tuh. Pertanyaan, ada apa di situ? Itulah keberkahan, ada keberkahan. Jadi jangan tuduh syirik, Allah nyuruh, nggak mungkin nggak ada apa-apanya kalau Allah tidak suruh di situ. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim. Jadi bukan nyembah kuburan, ya tujuan kuburyun, bukan nyembah kuburan, berdoa di sisi orang soleh, ada berkahnya. Dulu Habib Ali sering cari ceramah, cuma beliau tidak menyampaikan dalam bahasa aslinya. Kama yahsulu bi barakatir rajuli shalih yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Jadi orang ziarah kubur itu bukan minta kepada ahli kubur, nggak boleh. Di situ ada keberkahan. Kama yahsulu bi barakatir rajuli shalih yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Sebagaimana ada tercapai keberkahan, ada orang yang soleh dikubur di situ. Jadi kalau di kampung kita ada orang soleh dikubur di situ, ada keberkahannya. Kama yudfanuna, sebagaimana mereka nih semua, kita semua dikuburkan di sisi orang soleh. Jadi bukan minta kepada kuburan, enggak boleh syirik itu. Minta di situ ada keberkahan karena dikubur orang. Kama yasulu bi barakatir rajuli salih yudfanu indahum kama yudfanuna indah. Sebagaimana tercapai keberkahan, ada keberkahan. Karena sebab orang soleh dikubur di situ. Jadi bukan minta ini, ada berkahnya berdoa di sisi kubur orang soleh. Sama juga keberkahan makom, cuma tapak kaki, bukan Nabi Ibrahim, tapak kakinya aja ada wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Saya yakin tapak kakinya Nabi Ibrahim masih lebih mulia orang soleh, karena sosok orang soleh fisiknya, ini cuma tapak, bekas tapak kakinya. Ya, pernah lihat nggak? Mana yang belum pernah ke Mekah? Masuk Masjidil Haram, mana? Belum, angkat tangan. Yang belum pernah masuk, angkat tangan, jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi, angkat tangan. Angkat tangan biar didoain malaikat Jibril di malam. Ini belum pernah, oh ini belum dimokain malaikat Jibril. Ayo yang belum pernah ke Mekah, lihat makom Ibrahim di situ ada keberkahan, angkat tangan. Jangan gengsi-gengsi, kalau belum punya mobil nggak apa gengsi, rumah jelek nggak apa-apa, bini satu gengsi nggak apa-apa. Angkat tangan. Yang bininya satu angkat tangan. Yang bininya 4 angkat tangan. Wah, Superman itu. Kalau bininya 4 Superman namanya. Kan gilirnya kudu bisa terbang. Jalanan macet Pak. Satu di Cinere, satu di Parung, satu di Bogor, satu di Pondok Pinang. Kan macet, kudu bisa terbang. Makanya yang bininya 4 namanya Superman. Bininya 3 True Man. Bininya 2 Gentleman. Bininya 1 Cemen. Halo cemen, ada cemen sini. Semuanya cemen. Yang belum kawin no comment. Itu wattakhidhu mim maqami Ibrahim. Ada apa sampai Allah perintah itu amr, wattakhidhu, dan jadikanlah oleh kalian mim maqami Ibrahim, dari maqam itu musalla, sebagai tempat sholat. Kok Allah nyuruh? Berarti ada apa-apa di situ yang ada keberkahan ya. Sholat di tempat makomnya Nabi Ibrahim ada keberkahan. Jadi orang-orang pada ziarah buang kuburium itu ya Allah, buhtanun azim, tuduhan yang sangat menyakitkan. Mereka tidak minta kepada kuburan karena ulama mengajarkan di situ ada keberkahan di sisi kubur orang soleh. Bahkan dalam bahasa guyonan Pak. Saya karena kecapean jadi kurang nyaman ngomong. Yang kedua kurang nyaman saya hadapan orang laki. Saya kalau depan orang laki ceramah kurang semangat Pak. Saya dari dulu jujur nggak demen sama orang laki Pak. Iya, saya bawaannya ngantuk aja nih napas juga. Saya ngeliat orang laki enak Pak, saya nggak demen. Orang perempuan di luar.
Ya, dari sampai mana tadi? Enak ngeliat orang laki gitu ya. Iya, cemen. Sampai ada dialog banyol-banyolan ngobrol ngalor ngidur. Ustadz, Masya Allah tuh yang hidup nyari makan sama yang udah mati, Pak. Yang hidup nyari makan bukan minta, cuma betul nyari makan orang mati, bukan minta orang, nyari makan lewat orang mati, Pak. Itu kubur-kubur para wali, Pak. Rame nggak? Ada tukang nasi goreng nggak? Pecel ayam ada, sampai rawon setan di situ ya ada. Bakso rawon setan, tukang pijit ada. Yang jual sorban ada, jual minyak wangi ada, WC umum ada. Itu karena di situ ada orang soal dikubur rame tuh rawon setan, pecel lele, segala macam, rujak cingur apa lagi? Apa? Ya macam-macam dah. Tuh, tukang bakso pada mangkal, rame tuh 24 jam, Pak. Coba kalau kita mati ada nggak tukang bakso yang mangkal di situ? Kita mati dikuburin, ada tukang bakso, gue serem gue baru naruh udah kuntil, gue kabur aja. Beda tuh, betul. Saya pikirin ya Allah benar juga ya, yang hidup nyari makan sama yang udah. Bab yang dikubur bukan orang sembarangan, orang soleh banyak diziarahi pada dagang nasi goreng, dagang bakso, pecel ayam, rawon setan, rujak cingur, apalagi pecel lele, soto Madura, soto Banjar, soto Betawi, pada dagang di situ. Belum tentu kalau kita mati ada yang mangkal di situ. Lego mangkal, setannya banyak banget. Lah ini yang banyak harus diluruskan, Pak. Jadi pemahaman ulama-ulama kita jangan mudah-mudah menuduh syirik. Ayat Quran tuh wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Satu. Yang kedua soal Nabi Yusuf. Kan saudaranya yang mengkhianati dia datang ke Mesir waktu Nabi Yusuf udah jadi raja di Mesir tuh, datang. Ya tahu nih orang-orang lu pernah celakakan nyeburin saya di sumur pada nih. Suruh pulang, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Udah pulang, kata Nabi Yusuf nih diusir nih, bawa baju gua nih, ya, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pulang bawa baju gua nih, nanti tempelin ke muka bapak ngeliat lagi. Itu pakai idhabu biqamisi, suruh bawa pulang baju. Mau juga Nabi Yusuf cukup berdoa dari Mesir, ya Allah kembalikanlah penglihatan orang tua saya Nabi Yakub. Doa Nabi mustajab. Ya, mesti dia berdoa, coba idhabu biqamisi hadza, bawa pulang baju gue nih, kata Nabi bahasa Betawinya. Kalau itu Bang Yusuf Betawi, ini kan Nabi Yusuf. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Pulang bawa baju gue nih, tempelin ke muka bapak. Ditempelin, inilah ajidu riha Yusuf tuh. Kayaknya saya nyium bau Yusuf tuh. Ya, padahal bajunya baju udah jadi raja, bukan baju waktu disembelih dulu, bukan. Baju dan jadi baunya Nabi Yusuf ada di baju. Inilah ajidu riha Yusuf. Tempelin, lihat lagi ya'ti bihi basiratu. Ada apa kok idhabu biqamisi? Mau juga Nabi Yusuf doa dari Mesir langsung, ya Allah kembalikan penglihatan kedua orang tua saya biar ngeliat lagi. Pakai idhabu, pulanglah biqamisi dengan baju aku. Fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira, biar betul tempelin lihat lagi. Berarti ada apa-apanya dengan baju Yusuf. Nabi Yusuf ada apa-apanya dengan baju Nabi Yusuf. Betul kan? Ya mudah saja kata ulama, enggak perlu Quran ibarahnya idhabu biqamisi, cukup berdoa, tapi Allah tidak menyajikan itu. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Itu kan tuduh kubur yun, nyembah. Enggak, tanya aja enggak kubur. Berdoa di sisi kubur orang soleh ada keberkahannya gitu. Sudah pulang melek lagi. Berarti pertanyaan, ada apa dengan bajunya Nabi Yusuf? Maka dibahas libasus sholihin, baju orang soleh. Maka kiai-kiai biasa kalau meninggal tuh kainnya diminta bukan kain baru, Pak. Kain yang pernah dipakai dakwah, pakai ngajar, tongkat jadi, bukan syirik, ada keberkahan. Karena bajunya pernah dipakai oleh orang libasus sholihin, baju. Iya, kalau kiai itu sorbannya diminta, bajunya diminta, kainnya bukan yang baru, jangan kayak yang pernah dipakai tahajud, ada berkahnya, ada asarnya nih. Enggak syirik, enggak, ada sama juga tadi wattakhidhu mim maqam, tidak nyembah makom itu, cuma di situ ada keberkahan sampai Allah suruh sholat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Subhanallah. Tuh orang soleh libasus sholihin. Ya kalau orang soleh kan bajunya pakai ngaji, ya baunya banyak kesturi, hajar aswad gitu. Ya jangan minta baju tukang mancing, Pak.
Kalau baju tukang mancing bawa apa? Bawa empang. Baju lu bawa empang kan gitu ya. Iya, baju tukang mancing nggak ada yang diminta, jorannya pun nggak diminta Pak, jorannya nggak diminta. Kalau orang soleh mah pulpennya, bajunya, cincinnya, kainnya, topinya, sorban diminta. Itu libasus sholihin. Jadi bukan syirik, ada namanya keberkahan. Barokah itu bahasa agama, berkah. Sulit logika kita, sulit logika mencari berkah. Ya berkah ada. Kama yahsulu bi barakatir rajuli salih yudfanu indakum kama yudfanun. Kalau ada orang soleh dikubur situ ada berkah kampung tuh. Sama juga kalau orang kampung dikuburkan di sisi orang soleh. Alhamdulillahirabbil. Jadi maulid kita ini tidak minta kepada Nabi Muhammad, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Izin minum Pak, bismillah. Itu tawassulan, bukan minta pada mereka. Mereka punya kedudukan di sisi Allah sehingga doa kita mustajab. Ya sama sholawat itu kan. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal arhatta tusalli ala nabika. Sungguhnya doa masih mauquf, ditangguhkan sampai engkau bersolat pada Nabi Muhammad. Hatta tusalli ala nabi. Allahumma sholli ala. Biar nembuslah. Itu fadilahnya sholawat, tawassul pada Nabi. Saya akan mengutip tafsir Ibnu Katsir Pak, supaya nanti maulidnya tidak khurafat dan kan maulidnya khurafat. Enggak, saya enggak bakal cerita khurafat abatil. Berangkat dari ngaji tafsir Ibnu Katsir. Pada ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini riwayat Imam Utbi namanya. Silakan baca tafsiran pada ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaru lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Izin ya, begini aja maulidnya ya. Ya, yang ngantuk biar jadi bangunin, ntar kebuli keluar dia bangun. Ada kebulisan. Tadi udah bau duren kan? Ada duren ya. Nah, kalau duren gue ceramahnya lamaan dikit. Lanjut ya. Nanti buka tafsiran pada ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Subhanallah. Dan jikalau mereka menzalimi diri mereka berbuat maksiat tuh di zaman Rasulullah, ja'uka mereka datang kepadamu. Orang-orang yang bermaksiat pada kalau bermaksiat datang kepada Nabi, istighfar, fastaghfirullaha. Tapi wastaghfara lahumur rasul, rasul mengiringi istighfar mereka. Jadi hebatnya gitu, mereka istighfar, Nabi pun istighfarkan mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima. Sungguh mereka akan mendapatkan Allah menerima taubat dan menyayangi mereka. Itu ada fastagja'uka, kenapa ada jauh kok datang kepada Nabi? Ya istighfar aja sendiri. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepada Nabi. Untuk apa datang kepada Nabi? Cukup istighfar kok pakai datang kepada Nabi. Ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar. Sungguh mereka sungguh mereka akan mendapatkan Allah menerima taubat dan menyayangi mereka. Itu redaksi Al-Quran Pak. Ja'uka pakai datang kepada Nabi. Lah kan cukup istighfar sendiri, kenapa harus datang? Disinilah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu'in. Itu kemudian diibarahkan dalam bentuk qasidah, ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ja'indallah innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah ja'uka li dhanbi yastaghfirunallah. Pakai datang kepada Nabi mohon ampun. Lah cukup istighfar dari rumah mereka masing-masing. Kenapa datang? Itu ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul ada pangkatnya sehingga mereka istighfar di hadapan Rasul. Kelebihannya wastaghfara lahumur rasul.
Ini riwayat Iman Utbi. Indama kuntu jalisan inda qabrin Nabi sallallahu alaihi idja Arabiyun. Kata beliau, indama kuntu ketika aku sedang duduk di sisi kubur Nabi ziarah. Idja tiba-tiba datang Arabiyun, Arabi orang pedalaman. Datang tuh Arabi orang pedalaman ziarah juga, ngomong, wa yaqul ya Rasulullah, sami'tu aku pernah mendengar qaulallahi firman Allah, walau annahum idzalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul. Ya Rasul, saya pernah dengar firman Allah tuh, walau annahum, dan jikalau mereka tuh pada berbuat zalim, menzalimi, berbuat maksiat, ja'uka, mereka datang kepadamu, fastaghfirullah, kemudian mereka istighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan mengistighfar mereka untuk mereka. Nabi ikutin istighfar. Lawajadullah, niscaya mereka mendapatkan Allah tawwaban, menerima taubat, rahimah, menyayangi. Nah, kata inni ji'tukal an mustaghfiran bidzambi wa mustasfian bika ila rabbi. Sekarang saya datang nih Rasul. Sama juga mereka tuh, ja'uka inni ji'tuka mustaghfiran bidzambi. Saya sekarang datang dalam hal saya mohon ampunan dosanya. Wa mustasfian bika, dan saya mohonkan pembelaan kepadamu ila rabbi, pada Tuhanku. Saya datang istighfar nih dan mohon syafaatmu ya Rasulullah. Sama orang dulu begitu. Zaman Rasul enak, orang-orang semasan istighfar, berbuat maksiat istighfar, dan diiringi istighfarnya oleh mereka diampuni. Sekarang saya nagih, inni ji'tuka mustaghfiran bidzambi wa mustasfian bi ila rabbi. Sekarang saya datang dalam hal saya mohon ampunan dosa saya, dan saya mohon syafaat kepadamu, kepada Tuhanku, olehmu kepada Tuhanku. Sudahnya. Sambil ada nasyid Pak. Nanti buktikan kalau Bapak umroh nengok ke atas tiang Nabi itu. Ada bait-bait syair yang belum dihapus. Itu kalau Wahabi mau selesaikan itu syirik, enggak dihapus tuh. Ada ya khairoman dufinat bil qa'i a'dhumu fataba min tibihinnal qawwal akam nafsil fida li qabrin anta sakinu fihi al-afaf wal judu wal karam antal ladzi turja syafa'atu 'ala sirati idza ma zallatil qadam wa sahibaka fala ansahuma abada minni ilaikum ma jaral qalam. Saya subhanallah, saya ketika menyampaikan dulu belum pernah lihat tuh. Waktu saya terakhir umrah ini kayak diangkat nih. Subhanallah, itu yang saya bacakan syair-syair dalam tafsir Ibnu Katsir ada tertulis, nanti buktikan Pak, foto. Ada jamaah Ustadz, subhanallah, omongan saya buktikan, dia foto, ada bait syair tuh. Ngomong, ya khairaman dufinat bil qa'i, orang yang terbaik yang terpendam tulang-tulangnya. Bil qa'i, pada lembah. Ya khairaman dufinat bil qa'i a'dhumu fataba min tibihinnal qawwal akam. Nafsil fida li qabrin anta sakinu fihi al-afaf wal jud wal karam antal ladzi turja syafa'at. Engkaulah yang diharapkan pada alas sirat ketika berjembat, mazallatil qadam, ketika kaki kita tergelincir. Nabi salim ya Allah, salim antal ladzi turja syafa'atu alas sirat idza mazallatil qadam wa sahibaka, dan dua sahabat fala ansahuma abada, saya tidak pernah lupakan selamanya. Minni ilaikum majarul qalam, dariku kepada kalian selama kolam masih berlalu. Maka para ulama kalau nulis pasti wa ala ali wa sahbi, di bawah tuh nama sahabat. Subhanallah, ada tulisan tuh bait syair. Lalemnya Imam Utbi ngimpi tuh dalam riwayat tafsir tuh. Ya, ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok didalilkan betul ini ru'yatus saleh, bukan mimpi orang sembarangan. Imam Utbi itu orang soleh, ngimpi malamnya ketemu Rasulullah. Ini nggak bisa jadi dalil. Ini ru'yatus soleh, kata mimpinya orang soleh, bukan mimpi orang biasa. Maka Nabi katakan man ro'ani fil manami faka'annama ro'ani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku dalam tidurnya, maka seakan-akan ia melihat aku dalam alam nyata. Persis ketemu dengan Nabi. Fa inna syaitana la yatamassalu, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Satu-satunya manusia yang maksum tidak bisa diserupai oleh setan cuma Rasulullah. Jadi kalau bapak-bapak mimpi ketemu Nabi Khidir, belum tentu Nabi itu bisa jadi setan. Mimpi ketemu Nabi Musa bisa jadi setan. Mimpi ketemu Gufran, siapa Gufran? Siapa? Yang bisa bahasa semut dan bahasa malaikat itu ya. Ketemu dia bisa jadi itu utuh setan asli. Ketemu dengan Abah Aus. Sama juga bajunya merah, baju setan itu. Ya, mimpi ketemu Nabi pasti itu fa inna syaitana la yatamassalu bi, setan tidak bisa menyerupai aku.
Lah Imam Utbi malamnya ketemu dengan Nabi. Kata Nabi, ya Utbi ilhaqil a'rabiyah. Hai Utbi, kau susul tuh orang Arab gunung tadi yang tadi ziarah pagi. Ilhaqil a'rab wa basyirhu bi annallaha qad ghafarallah. Kasih tahu dia, beritakan Allah pun sudah ampuni dirinya. Oh berarti Nabi istighfar juga, karena kata ilhaqil a'rabiyah wa basyirhu bi annallaha ghafarallah. Susul tuh Arab yang tadi ziarah, wa basyiru, beritakan bi annallaha ghafar, sesungguhnya Allah telah mengampuni untuknya. Oh Nabi juga pada alam barzahnya mengiringi istighfar tadi itu, inni ji'tuka mustaghfiran bi dzambi wa mustasfiyan bi ila rabbi. Subhanallah, itu sudah mati masih juga memberikan istighfar buat umatnya yang istighfar. Maka ketika kita ziarah bukan kita wasilah kepada Rasul, minta kepada inni ji'tuka mustaghfiran bidzambi wa mustasfian bika ila rabbi. Tetap minta, tetapi wasilah tawasulnya kepada kemuliaan Rasul. Maka adab berdoa habis muji Allah sholawat. Alhamdulillah rabbil alamin, minimal alhamdulillah rabbil tambahan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal izzu wa lakal karam wa lakal syaraf wa lakal maddu wa lakal judu wa lakal madhul hasan kama yanbaghi li jalali wajhika ruban. Allahumma salli wa sallim barik, minimal Allahumma salli ala tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tatamla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina dha ila yaumil akhirah. Tawasul lewat salawat, turun rahmat tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lakukan hal-hal yang bisa turunnya rahmat salawat. Karena kalau orang salawat turun, man shalla alayya sallallahu alaihi biha asran. Kita salawat satu kali, Allah cucurkan 10 kali cucuran rahmat. Maka rahmat itu, salawat itu menurunkan rahmat. Maka tibul qulub itu masyhur ketika Covid sedang dahsyat-dahsyat, betul kan? Masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Saya katakan waktu Covid sedang dahsyatnya, itu yang melandaikan Covid, karena sholawat turun rahmat. Nah Covidnya nyingkir karena yang turun rahmat. Covid itu kan berbahaya, taruhlah laknat tuh. Yang turun rahmat nyingkir laknat karena turun maka masyhur tibil qulub waktu sedang Covid dahsyatnya. Ini hal-hal yang menurunkan rahmat kita tidak lakukan, ya tambah betah Covidnya. Masjidnya ditutup, azannya nggak boleh, ya tambah betah Covidnya. Maka datangkan hal-hal yang bisa menurunkan rahmat, sholawat, kumandang azan, termasuk salaman. Salaman kan waktu Covid salaman gimana? Ceger, Mike Tyson itu mah begini nih salamannya, ceger, mau pancok salaman musafahah. Ini sunnah nih dapat sunnah Pak. Kata Nabi, saya bacain hadis salaman nih.
Idzal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihima mi'atu rahmah. Kalau dua muslim ketemu saling musafahah, nazalat turunlah mi'atu rahmah, 100 rahmat salaman. 100 rahmat turun tuh. Rahmat turun, Covid nyingkir, salaman lagi. Nah, turun 100 rahmat, salaman lagi. Salaman lagi. Ini salaman 3 kali, amplopnya mana? Sampai capek gua salaman, amplopnya gak ada, gimana? Tenang panitia, aman. Lah salaman begini, ngajarin lu siapa? Salaman, nah habis salaman cuci tangan, selesaikan prokesnya jalan, sunnahnya Saya bilang sampai bermasalah dengan pihak kepolisian, saya ulang lagi rekaman dakwah saya. Saya tidak mempermasalahkan program pemerintah soalnya. Cuma sunnahnya begini, bahkan Nabi salaman gini. Tuh, 2, kamu 1 aja. Kata Ibnu Asy'ab, "Allamanin nabi tasyahuda wa kaffi baina kaffai." Nabi ajarkan tasyahud dan tapak tanganku di antara 2 tapak. Tuh. Jadi orang ini merasa terjaga tuh. Salaman gini Pak. Ini merasa terjaga tuh, terhormat betul. Ya minimal gini dah. Jangan bego. Itu rahmat turun. Jadi kalau ada hal-hal yang membahayakan, mau segala macam dah, Covid segala macam, turunkan rahmat lewat salaman, sholat berjamaah, kumandang azan. Jadi kita punya solusi. Ini kan umat, saya bilang harus dikembalikan tauhidnya. Tauhidnya harus dikembalikan, kokohkan tauhidnya. Itu makhluk, Covid itu makhluk. Ada kholiknya, laporkan kepada kholiknya, penciptanya. Kalau ada anjing galak, jangan digetok, lapor, Pak ini anjingnya ribut mulu, nanti Blacky, panggil matuan. Blacky, kasih tulang, selesai. Kenapa saya kata ini kan proyek orang yang jahat, Pak. Pengen duitin, nah rakyatnya diperos lewat Covid segala macam, apa suntik apa namanya? Iya kan bayar juga tuh. Bayar dagangan sekarang, ya Allah sampai jahatnya kayak gitu, orang dibikin susah, bikin takut. Kita umat Islam punya benteng, maka saya ajarkan wirid Nabi, hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 3 kali maghrib, 3 kali subuh. Kalau wiridnya maghrib, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Kalau dibaca maghrib, nanti jagaan kita dari maghrib sampai subuh. Itu Nabi wiridnya maghrib dan subuh, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa in kunta mutta fi lailika kutibalaka jawazun minan nar. Kalau kita wiridnya maghrib, Allahumma ajirni 7 kali, kata Nabi, kalau engkau mati malam habis isya mati, kutibalaka jawazun, selamat dari neraka, kata Nabi. Kalau wiridnya subuh, matinya zuhur, kutibalaka jawazun minan nar. Fa in kunta mutta fi naharika kutibalaka jawazun minan nar. Maka wirid Nabi banyak maghrib dan subuh. Maghrib itu jagaan dari maghrib sampai subuh, subuh jagaan dari subuh sampai maghrib. Itu amannya begitu. Saya hasbiyallahu la ilaha illallah. Udah. Bahasanya pun udah lebay waktu itu. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati. Ya Pak Camat nyuruh gitu nggak Pak Camat? Iya kan Pak Lurah juga. Sampai RT nakut-nakutin, RT pala lu bejat. Mohon maaf ya Betawi nih ya. Tahu bejat? Pala lu bejat masih baus. Pala lu butai. Sampai nakut-nakutin. Saya bilang, ini pada berjemur nih, betul nggak? Berjemur 2 tahun, berjemur. Ini tinggal goreng doang nih. Lebih jemur opak 2 tahun garing nggak? Nggak perlu digoreng, makan langsung udah garing 2 tahun. Bahasanya udah lebay. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati. Itu pakai masker harga mati, oke sepakat. Tapi tidak pakai masker mati enggak. Ternyata logikanya mestinya nakes nggak boleh mati Pak. Udah double kan maskernya kan? Sarung tangan, pakai helm ADP lagi itu mati duluan. Bahkan jubir Covid nasional mati duluan. Betul kan jubirnya kan? Iya, aki-aki yang pada berjemur nggak mati, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bilang, kenapa harus dibahasakan sampai gitu? Kita punya pegangan, aki, kembalikan, datangkan hal-hal yang bisa menurunkan rahmat, sholawat, sholat berjamaah, musafahah, itu selesai. Ya ikhtiar iya, tapi tawakalnya kurang. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Azam dulu baru tawakal. Ya prokes azam. Lalu jangan hebat tuh aman mati juga. Idza azamta fatawakkal. Ada zaman Rasulullah ada orang sholat Pak.
mau ikut sholat Nabi. Ontanya dia nggak ikat. Katanya ikilha. Ya, ini atawakkalu, saya tawakal pada Allah. Ikilha, cancang, tau cancang? Cancang dulu ontak lo. Ya. Ikilha summa tawakkal. Kalau nggak cancang, ikilha. Ini atawakkalu, saya tawakal ya Rasul. Ikilha cancang, cancang dulu baru tawakal. Nanti kalau bapak naik motor, kunci itu motor. Kalau perlu double kuncinya. Belum aman, copotin bannya. Lah iya, ikhtiar, copotin ban, copotin rantainya. Cabut businya, copotin sangnya, insya Allah nggak hilang, hilang juga sambar gledek maling. Iya ikhtiar maksimal kita. Kemarin kurang tawakal, yakin benar ini prokes sekarang enggak tawakal. Saya mohon maaf ya pakai masker juga, cuma kan tawakal. Andai kata mati rame-rame di masjid nggak masalah dah ya, udah takdir Allah. Enak malah di masjid mati kan mau sampai katanya nggak dimandiin, sian amat. Oh, di ambulan bayangin bukan bayang jenazah, bayangin ambulan sembayangin. Terus dia masuk neraka surga terus ambulannya. Sampai Allah ya, turin aja kotak. Allahu Akbar. Ustaz sholat enggak maksudnya saya nyolatin mobil apaan? Saya bilang nyolatin jenazah dan enggak apa-apa insyaallah. Andai kalau saya kena udah lillahi taala. Saya kalau mau kemana pamit ya saya pamit ya kalau ajal udah ikhlasin aja. Bang jangan keluar-keluar bang, enggak udah mau dakwah dah, mati nanti dakwah alhamdulillah. Pesen tuh membini. Subhanallah. Kita ini punya senjata sholawat, Quran, termasuk musafahah. Makan rame-rame ada berkahnya. Ijtami'u fi ta'amikum yubarak lakum fi. Berkumpullah kalian dalam makan rame-rame, mudah-mudahan ada keberkahan. Ijtami'u fi ta'amikum yubarak lakum fi. Kumpullah kalian dalam ini ada makan kan tak ada ya? Senampan berapa orang? 4. Makan asal nyuapnya banyak ngukur kalau makan berempat nyuapnya ngukur juga. Makan berapa? Belum habis nih nyuap, pala lu. Jadi kembali kepada agama. Itu pondasi modal kita dalam Saya tutup dengan riwayat Nabi Ibrahim itu dijadikan Allah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Karena Nabi kan ada panggilan khusus. Kalau Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Rasulullah Habibullah. Jadi Nabi Ibrahim Khalilur Rahman atau Khalilullah. Orang tanya bi ayyi sababin ittakhadaqallahu khalila. Karena sebab apa engkau dijadikan manusia khalil? Khalil itu kawan lah. Bi ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalila. Karena wattakhadallahu Ibrahim khalila dan Allah jadikan Nabi sebagai khalilnya. Orangnya bi ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalila. Karena sebab apa Allah jadikan engkau sebagai khalilnya. Qala bisalah sati asya, dengan 3 hal. Saya dijadikan khalil karena sebab 3 hal. Yang pertama mahtamamtu bima takaffalallahu bi fi amri rizki. Saya dijadikan khalilullah itu karena mahtamamtu, saya tidak pernah pedulikan bima takaffallahu, dengan apa yang Allah telah jaminkan untuk saya fi amri rizki, dan urusan rezeki saya nggak peduli urusan rezeki saya. Itu Nabi Ibrahim jadi khalil karena tidak pernah pedulikan dengan rezeki yang Allah sudah jaminkan. Bahasa kita, rezeki lu nggak bakal dimakan orang, nggak bakal diambil. Loh, nggak bakal tekur. Banyak saya sering ini, mohon maaf, ceramah kadang-kadang udah 2 jam ceramah pulang, panitianya pora-pora aja gitu. Pora-pora lah, gue udah ceramah pora-pora. Ini maksudnya ceramah ngingetin agar jangan terulang di sini gitu. Paham? Iya. Udah sampai naik mobil saya pora-pora, mau jangan dihidupin dulu biar dia ingat. Saya balik lagi pora-pora sorban ketinggalan. Belum ingat juga, mas bergledek nih pandi. Subhanallah, emang rezeki dianterin besok paginya Pak. Pagi-pagi bismillah, assalamualaikum, alhamdulillah, malah 2 kali lipat. 1 amplop ceramahnya, 1 amplop bayar malunya. Iya, parselnya gede lagi, kan dia ngeri juga. Udah ngundang, gue nggak diopenin. Akhirnya dikasih amplopnya 2, 1 amplop ceramahnya, 1 amplop bayar malunya. Tuh alhamdulillah, kalau rezeki nggak kemana. Jadi mau gara-gara lu nih tanah gue nggak dibayar, bukan gara-gara dia. Allah tidak menghendaki. Pokoknya kalau rezeki mah nggak kemana dah. Itu yang menjadikan Nabi jadi khalilullah. Mahtamamtu bima takaffalallahu bi fi amri rizki. Saya tidak pernah peduliin dengan apa yang Allah telah jaminkan untuk saya soal rezeki saya. Semuanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
rizquha. Bahkan Rasulullah tuh mohon maaf, soal rezeki besok nggak khawatir, rezeki hari ini besok ada. Jadi Nabi tidak pernah mikirin rezeki besok. Rezeki sekarang ada, besok ada, lusa ada, minggu depan ada, karena Allah jamin. Jadi jangan khawatir rezeki kita diambil orang. Bahkan mohon udah di mulut nih, udah belum tentu rezeki, kita lagi makan, petak aja di batu, dia buang dilepehin dari mulut tuh. Ada pernah terjadi nggak? Udah makan enak tuh, petak aja ada batu, dia buang tuh, itu di mulut tuh. Di kantong belum aman Pak, di kantong udah di kantong, Pak mohon maaf salah ngasih. Ya, betul nggak? Pernah nggak Pak Camat ngalamin? Kan dia sering terima amplopnya. Pak Camat mohon maaf jangan langsung borok sikut lo. Enggak, jangan borok sikut, emang rezeki kita bukan rezeki kita. Cicak tuh. Ada cicak di dinding, diam-diam datang seekor nyamuk, hap terusin. Lalu atau masih apa lagu TK-nya? Itu akidah itu. Jadi sebenarnya bukan cicak datang, didatangin diam-diam kan rayap dia. Logikanya nggak nyambung. Hewan yang dimangsa bisa terbang, pemangsanya jalan merayap. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor tuh nyamuk di atas palanya banyak tuh. Datang seekor nyamuk, Allah datengin, digiring sama Allah tuh, karena wa ma min dabatin fil ardi illallah rizquha. Allah sudah jamin rezekinya Pak. Jadi rezeki kita kata, ya Daud, inna rizqaka la yakuluhu ghairuka. Hai Daud, rezekimu nggak bakal dimakan orang. Bahkan mohon maaf udah sampai di kantong nih. Kantong Pak Muhammad salah ngasih. Tuh udah di kantong, belum aman tuh. Belum aman Pak, salah ngasih. Ya Allah jangan borok sikut dong, ngasih lu ambil lagi. Enggak ada borok sikut. Atau amplop, amplop. Ternyata bukan duit, undangan sholat janazah. Gue pikir duit isinya undangan sholat janazah. Bergledek loh. Tuh, mahtamamtu bima takaffalallahu bi fi amri. Saya tidak pernah pedulin apa yang Allah telah jaminkan untuk saya soal rezeki. Jadi kita bertangga, ini gara-gara lu nih tanah gua nggak jadi bayar. Bukan, Allah tidak kehendaki itu dibeli. Kehendak Allah jadinya kehendak Allah, tidak jadinya nerimanya kehendak Allah, tidak jadinya tidak nerimanya kehendak. Itu kan bagus akidah. Jadi kita nggak sesal maksudnya gara-gara lu nih brengsek lu ngaco-ngacoin tanah gua nggak jadi dibeli. Malamnya udah deal harganya semeter. Paginya nggak jadi. Pernah ngalamin? Yang punya tanahnya kayak punya tanah jangan manggut-manggut lu mau jual apa lu nggak punya. Yang manggut-manggut punya tanah pengalaman. Lu kayak punya manggut lu punya apa bisa njualin doang lu. Subhanallah. Yang kedua dikit lagi ya. Makhtartu baina amroini illahtartu ma huwa lillah. Ma khuyyirtu, tiada aku dipilihkan baina amroini, di antara dua perkara, illahtartu ma huwa, kecuali aku pilih yang karena Allah. Ma khuyyirtu baina amroini illahtartu ma huwa lillah. Saya tidak pernah memilih dua perkara kecuali saya pilih karena Allah Ta'ala. Ini dipilihkan dua perkara. Ma khuyyirtu baina amrayni illahtartu ma huwa lillah. Saya tidak pilih di antara dua perkara kecuali saya pilih karena Allah Ta'ala. Jadi Khalil Rahman. Yang terakhir, ma taghaddaitu wa la ta'ashaitu illa ma'adhafi. Saya tidak pernah makan pagi, makan malam kecuali bersama tamu. Maka dalam riwayat Nabi Ibrahim itu jalan bermil-mil Pak, bermil-mil jalan. Bawa makanan, itu enggak dimakan tuh Nabi Ibrahim kecuali ketemu orang, sini makan sama gua, makan sama gua. Tuh, jadi Khalil Rahman, ma taghaddaitu wa la ta'ashaitu illa ma'adhaifi. Saya tidak pernah makan pagi, makan malam kecuali saya makan pagi bersama tamu. Jadi jalan bermil, bukan berkilo, bermil-mil bawa makanan tuh. Nggak dimakan, padahal udah punya Nabi Ibrahim. Kecuali saya dapetin orang, saya ajak makan. Jadi nanti kalau senampan berempat, ada yang nyampur 6 orang, nerimain nggak? Sono cari lagi. Nggak keduman gua. Ini jatah berempat, andai gue berempat ada yang datang 5 orang, rugi kita ya. Wah kacau dah. Nabi Ibrahim enggak, bawa makanan bermil-mil, enggak dimakan tuh makanan sampai ketemu orang yang diajak makan tuh. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ismail khalil karena sifat-sifat mulia. Nah, Rasulullah mengajarkan kita, rezeki kita jangan takut diambil orang. Udah serahkan pada rezeki kita. Enggak salah alamat, enggak salah
Ya si Anu nggak kelihatan nih tahlilan kan. Anterin berkatnya, anterin tuh, dianterin, tambah pisangnya sesisir, tambah amplopnya. Coba kalau dia datang belum tentu tuh. Kan ada kan si Anu mana nggak kelihatannya, kata anterin. Subhanallah. Saya kadang-kadang lupa parcel, akhirnya dibawain juga tuh, bukan sisiran, standan. Ya standan, pisang raja standan di Bogor. Puyeng juga, nggak habis gue makan, saya mampirnya pasar Parung, saya jual separoh. Lumayan sesisir 75.000, 10 jus 50.000, amplopnya 2 juta, 250, gabung 3 juta, mau ini amplop 3 juta, padahal separohnya boleh jual pisang. Jadi disambung sama guru kita Ki Abdurrahman Shah, ya saya cukup udah 9:30. Fisik sebenarnya udah nggak mungkin lagi bicara karena dari subuh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Amin ya rabbal amin. Fadhal Ki Abdul Hakim. Ya pas ya. Ya. Dan Ki Abdurrahman Shah, saya pamit duluan deh ya. Ya, pengen dikerik ini ya, cika biasa cika. Nah, tahu cika? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.